Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bersilaturahim, kita bisa berkontak len ya. Kontak len itu nggih adep-adepan, tatap pasuryan, tatap muka, bersofahah, saling bersalaman, saling berjumpa hati dan pikiran. Ini adalah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Karena apa yang kita rasakan tidak semua orang bisa merasakan. Ya, mungkin di luaran sana banyak orang yang merasa sehat, tapi bagaimana memanfaatkan kesehatan itu berbeda. Di sana banyak orang yang punya banyak waktu, tapi apakah waktunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak, itu juga menjadi bagian dari ujian kita masing-masing. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena kita bisa ngerawi undangan dari panitia atau dari pengelola, dari pengurus cabang Muhammadiyah Jatisrono ini untuk bisa ngerawi pengajian ini. Inilah kita harus bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi apabila kita kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka mensyukuri ini dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana, dengan berbagai fasilitas yang kita miliki. Terutama adalah mengalokasikan waktu untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, dan kuantitas amal ya. Jadi ya banyak juga, tapi juga bobotnya harus kita tingkatkan. Karena hidup yang berarti itu adalah hidup yang penuh dengan makna. Jadi setiap waktu yang kita miliki, setiap nafas yang masuk ke dalam kerongkongan kita, ke dalam paru-paru kita itu terasa ada manfaatnya. Detik demi detik, waktu demi waktu yang kita lewati, seniki tidak terasa kita yang mungkin sudah kepala niki yang paling kecil 5 atau 6 ini 6. Nah, kalau kita hitung ya 6 terus 10 terus 15 20 tahun 30 tahun 40 tahun. Ini pun kata nih mun lewat 50 tahun
Kula niki 50 50 lebih setunggal. Ini tidak terasa ya, usia ini tahu-tahu kita sudah tua itu. Merasa kita sudah tua. 60 tahu-tahu sudah pensiun ya. Setiap hari kerja atau setiap hari ke sawah, ke pasar, ya enggak terasa itu usia kita. Rasanya ingin seperti muda, seperti dulu itu. Nopo-nopo mau diayai. Tapi lama-lama kok dengkul mulai kerosong ya, kraos. Kemudian setiap persendian kita mulai terasa, mungkin pinggangnya mulai pegel-pegel. Nah, ini adalah satu perjalanan kehidupan kita. Satu perjalanan yang kita tidak terasa, tapi memang betul-betul terbukti di dalam kehidupan ini. Nah, maka wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Nah, pertanyaannya, siapa yang masuk orang-orang yang rugi? Jangan-jangan kita juga termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini satu pertanyaan yang sifatnya introspeksi kepada diri kita. Kita disuruh, apalagi kita ini awal tahun nih, tasih Januari ya. Di bulan Masehi, ini kita awal tahun, ini saat kita untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri. Nah, apakah kita benar-benar orang-orang yang lafi husrin, orang-orang yang akan merugi, atau sebaliknya kita akan menjadi orang-orang yang untung? Nah, ternyata orang yang merugi itu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu tasdik fil qalb. Jadi apa yang tergetar di dalam hati, wa ikrar fil lisan, yang diucapkan dengan perkataan, wa amal bil arkan, dan dilaksanakan dengan segenap anggota badan kita. Jadi tidak hanya sekedar pikiran saja, hati kita, tapi juga mampu menggerakkan. Contohnya ini, kita sudah dapat selebaran dari flyer dari panitia pengurus. Sudah. Kita juga tidak punya kegiatan yang lain. Hari ini Ahad itu free, belum ada kegiatan. Kita nimbang ini. Ini mau laksanakan enggak? Ini sebenarnya hati kita ya pengen, tapi tidak bisa menggerakkan kita rawuh di dalam majelis ini. Nah, kalau sampai bisa rawuh, ini adalah tidak hanya sekedar dereng rampung Pak. Sampun dicaosi unjukan, matur nuwun. Belum kita melakukan, kita belum melaksanakan, belum kita kalau tidak hanya sekedar di dalam hati saja, kalau tidak ada action, tidak ada perbuatan, ini iman itu ya tiga hal tersebut itu tidak hanya di dalam keyakinan saja, di dalam hati, tidak hanya di bibir saja diucapkan, aku ingin ngaji, tapi tidak pernah ada tadi informasi, ada undangan lewat WA ataupun ada spanduk. Ini tidak hanya di dalam hati dan hanya diucapkan saja, tapi tidak sampai ke tujuan. Makanya yang namanya iman ini adalah kolaborasi tiga hal. Apa yang ada terdetak di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita
tindakan kita lakukan. Tasdik bil qaul, ikrar bil lisan, wa a'mal bil arkan. Segenap tubuh kita itu sama-sama mendukung. Jadi 3 kolaborasi antara hati kita, mulut kita, dan juga semua anggota badan kita. Nah, ini keimanan. Illal ladzina amanu. Ini orang yang beriman. Jadi iman itu ya tidak hanya di dalam hati saja, tapi adalah diucapkan dan juga dilaksanakan. Wa amilus sholihah. Nah, ini tadi menandaskan kembali amil, amala ya'lamu, melakukan, nindake, melakukan apa yang kita imani, apa yang kita yakini, sehingga kita akan mendapatkan tadi, digolongkan menjadi orang yang tidak khosir, bukan orang yang rugi, tapi justru kita akan menjadi orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasehati. Nah, ini adalah sarana. Kalau kita tidak pernah datang ke majelis taklim, ini kita tidak bisa mengetahui baik dan benar. Ya memang Allah karuniakan manusia kemampuan itu dengan akal pikirannya bisa menyeleksi sendiri ya, apa yang baik, apa yang benar itu bisa. Tapi kalau hanya akal saja tanpa adanya tuntunan, ini bisa tersesat. Memang kita diberikan kebebasan untuk bertindak, free will ya, free act ya. Kalau di media online tuh free SMS, free WhatsApp. Nah, itu bebas kita bertindak. Kita diberikan pilihan oleh Allah untuk bertindak, untuk melakukan itu bebas. Mau tadi yang beriman atau mau yang tadi ingkar, itu dijorke, diberikan ruang yang seluas-luasnya, podo imbangnya ya, sama antara yang baik dengan yang jelek itu diberikan ruang kepada kita untuk melakukan. Tapi dengan akal pikiran kita, dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang jernih, tentu kita bisa membedakan. Maka biasanya iftati kolbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, biasanya itu hati tidak pernah mengingkari. Sing biasa ngapusin ini adalah akal. Akal, kalau akal kita sudah bersekongkol dengan nafsu kita, wis itu jadi viktor. Pikiran kita kotor, yang menyebabkan aktor akal kita kotor dan perbuatan kita kotor. Ini kalau nafsu kita bersekongkol dengan akal kita, pikiran kita. Nah, maka illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi, kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu kalau ringkesipun kebenaran itu ya Islam. Gampangnya itu kebenaran hidup itu adalah Islam. Di luar sana banyak sekali yang namanya kebenaran, tapi itu adalah sifatnya relatif. Relatif itu nggih sementawis nggih. Sementara, hanya sesaat saja. Mungkin bisa dinalar, oh ini masuk logika, akal, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi tidak sesuai dengan kebenaran. Contohnya mungkin
daging babi itu katanya logika ini sangat enak untuk salah satu komponen bumbu kuliner. Apapun yang dicurai minyak babi itu akan menjadi sedap, top markotop, memanjakan lidah. Ini kalau orang berpikirnya hanya bisnis is bisnis tanpa adanya akhlak, ya itu mungkin dikejar itu. Tidak tahu halal dan haram. Kalau orang yang tahu yang halal dan haram sangat antipati. Ini harus dihindari. Ini prinsip. Ini yang menyelamatkan kita. Maka kalau kita yang mempunyai logika yang baik, kita harus mencari alternatif cara mencari bumbu ataupun resep yang seimbang dengan itu, yang tapi yang halalan thayyiban, yang halal, yang diberkahi oleh Allah, supaya usaha dan bisnis kita itu menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tapi kebangkrutan di akhirat. Maka amal ini bisa terkikis karena tadi perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Mestinya kita adalah amal-amal kita itu diperbanyak yang bagus-bagus, yang baik-baik, tapi menghindari yang negatif-negatif, sehingga kita bisa deposit amal lebih banyak. Jadi kan kita amal wa amilu sholihah, memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian meminimalisir kita untuk berbuat dosa. Ismun wa danbun. Karena dosa ini adalah akan mengikis kebaikan yang kita miliki. Ketika seriusnya kita harus memperbanyak amal. Nah, maka dengan cara saling menasehati, kita dulunya menyimpang, terbukalah wawasan kita, terbuka pikiran kita, mencari tuntunan, mencari pedoman, mencari gondelan urip sing kokoh. Jangan kita cari pegangan hidup seperti sarang laba-laba. Nah, apakah di sini ada sarang laba-laba? Atau di rumah kita? Coba panjenengan sedaya direnungkan. Kita teliti rumah laba-laba itu. Apakah sekokoh tahan gempa sehingga kemarin Isa nggih lindu teng Pacitan kraos mboten nggih Bapak Ibu? Kraos nggih. Niku pinten menit nggih? Detik nggih. Coba kalau surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diogrok-ogrok. Ini baru berapa detik sudah wedine kaya ngaten nggih, wedine omahe ambruk. Itu kita membayangkan sarang laba-laba itu. Bagaimana untuk bisa bertahan di sarang laba-laba kalau tadi gempanya 7 skala Richter, sudah tsunami, nanti pantai selatan Parangkubito bisa gulung. Nah, ini fenomena. Kita bisa belajar tadi dari sarang laba-laba. Kalau kita berteduh, berlindung di sarang laba-laba, itu rapuh. Itulah keimanan di luar keimanan Islam. Itu seperti bersarang di rumah laba-laba, bersandar, berlindung di rumah laba-laba. Begitu rapuhnya. Maka kita sudah leres, sudah betul untuk memilih Islam sebagai jalan yang kita lalui. Maka ad-din
an-nasihah, karena agama itu adalah nasihat. Ngluruske sing bengkok, sing ngiri, sing nengen terlalu nengen kebablasan, sing kiri ke kirian. Maka Islam ini adalah siratal mustaqim, jalan wasatiyah, jalan tengah-tengah, imbang. Antara dunia dan akhirat ini adalah imbang. Karena dalam satu sabdanya Kanjeng Rasul matur, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Tani ya harus dengan ilmu pertanian, sekalipun tidak harus di sekolah fakultas pertanian, tapi dengan ilmu titen. Niteni ini masa hujan, musim rendeng itu tanaman apa yang pas. Sebaliknya pada masa kemarau, tumbuhan apa yang pas untuk bisa hemat air sehingga bisa tidak puso atau tidak gagal panen. Nah, itu. Maka dengan kita mengetahui ilmu akhirat, ilmu dunia, maka kita akan berhasil. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Sing sapa monge ngarep-arepake kebahagiaan kehidupan akhirat nggih kedah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki keduanya kebahagiaan daroini, dunia dan akhirat, maka ya harus dengan ilmu. Maka di dalam Islam sebenarnya tidak ada dikotomi, perbedaan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya menjadi satu kesatuan karena semuanya akan mendukung. Jadi kita tidak bisa mencapai kehidupan akhirat tanpa kita bekal kehidupan dunia. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa bataghi ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka barang siapa yang ingin mencapai kehidupan akhirat, jangan sampai meninggalkan kehidupan dunia. Karena dunia ini balagun, wasilah, sarana untuk sampai di akhirat. Dunia ini adalah tempat kita untuk beramal tadi. Amal kita ini berlomba-lomba beramal sesuai dengan potensi dan kemampuan kita. Jangan maksa kalau kita keterbatasan di dalam ekonomi, kita beramal dengan ekonomi. Contohnya karena memang potensi kita di ekonominya itu rodok seret. Kita maksa semua pendapatan kita keluarkan semuanya. Lah terus enggak urip pribadi gimana dan keluarganya? Ya mestinya secukupnya. Sebagian kan tidak seluruhnya. Kalau kita pun zakat ya 2,5% dari pendapatan yang kita miliki, yang kita peroleh. Tidak semuanya, karena itu ada bagian kita, ada hak. Diri kita itu ada hak yang harus kita tunaikan. Nah inilah yang harus kita lakukan. Jadi untuk mengejar kehidupan akhirat ya juga dengan ilmu. Sarananya ya pengajian-pengajian, pengaosan. Dari pengajian ranting, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan atau cabang, BDM. Kami di pimpinan daerah setiap malam Sabtu atau Jumat malam kita juga mengadakan. Di tingkat wilayah juga ada pengajian. Nah, di tingkat pusat juga kita sering 1 bulan sekali. Kemarin Jumat yang lalu juga pengajian pimpinan pusat seluruh Indonesia lewat Zoom ya. Alhamdulillah sekarang dipermudah kita untuk mencari ilmu ataupun mencari kebaikan melalui sarana internet. Kita bisa terkoneksi. Mungkin bisa kita pasang layar, kemudian ingin ikuti pengajian di tingkat
pusat, kita sama-sama bareng-bareng mengkaji, mendengarkan, mengikuti di pengajian. Ini adalah salah satu cara untuk mencari bekal gitu. Karena setiap muslim itu adalah mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli wal muslimat, ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi setiap orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ini wajib menuntut ilmu. Wajib ini. Jadi supaya kita bisa dalam kehidupan kita bisa nyaman, enak, itu ya dengan ilmu. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita itu juga dengan ilmu. Bagaimana kita menjaga ekonomi kita juga dengan ilmu. Nah, makanya kita dituntut mengetahui berbagai ilmu tentang kehidupan kita, ilmu tentang agama kita, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka majelis taklim di mana saja kita buru, kita ikuti untuk bisa menggenapkan, menyempurnakan diri kita. Jamaah rahimakumullah, bon setengah jam ya, mungkin tugi jam pinten lah. Tak keselipun. Nggih. Niki saya membawakan 2 ayat mawon nggih. Mungkin bisa dipun serat ingkang badhe nyerat. Monggo kita telaah sareng-sareng surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am 125. Kalau surat Al-An'am ini juz 8, surat ke-6 ayat 125. Monggo kita sareng-sareng men boten ngantuk nggih. Biar kita sama-sama melafalkan firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis samai kadalika yaj'alullahu ritsa alal ladina la yu'minun. Matur nuwun. Niki ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Panjenengan ngraosaken mboten dodone ombo nggih, jembar, tenang, tentram, damai, harmonis, sejahtera. Ini karena kita menerima Islam. Masih banyak orang yang
di luaran sana tidak bisa menerima Islam. Sekalipun dia adalah seorang Islamolog, orang yang ahli tentang ajaran Islam, tapi tidak mendapatkan yasroh sodrahu lil Islam, tidak mendapatkan kelapangan dadanya untuk menerima akidah Islam. Namun kita sekalian mendapatkan ini. Ini tidak bain-bain, tidak. Maka ketika akidah Islam itu dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Contohipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika mendakwahkan, menjelaskan Islam kepada umatnya, dan ketika umatnya, masyarakat itu memusuhinya, kokoh. Karena itu adalah jalan keselamatan. Karena Islam itu adalah bisa mendapatkan kedamaian, ketentraman batin, kesejahteraan yang tak terhingga. Kalau sudah iman, apa saja itu bisa kita berikan. Karena kita mendapatkan nikmat keimanan itu luar biasa. Kalau orang yang sudah merasakan halawatul iman, nikmatnya iman, itu luar biasa. Jadi nikmat iman itu sudah tidak bisa dibeli dengan secara material. Contohipun sampun kadang nggih ingkang sampun tindak haji. Nek kula tasih bab niat belum bisa menunaikan, tapi insya Allah sudah juga tadi tidak hanya ikrar bilisan, sudah amal bilakan, paling tidak sudah nabung nyelengi, sudah daftar. Niki sedaya sampun daftar haji? Insya Allah. Nek dereng niat, paling tidak kita sudah berniat. Atau kita juga mencari pahala haji, seperti halnya haji. Banyak amalan-amalan yang bisa menggantikan atau setara dengan menunaikan ibadah haji. Di antaranya adalah sholat Jumat 40 Jumat. Berapa bulan? Berapa tahun ya? 40 Jumat itu pinten tahun? 4,5 tahun. Ada buatan 4,5 tahun istiqomah? 3,5 ya, 3,5 tahun. Ya, semoga kita istiqomah ya. 1 tahun. Sebulan 4 kali ya. 10 bulan. Setahun lah. Luar biasa istiqomah setahun. Nah, ini jamaah. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam itu luar biasa. Maka kalau orang yang sudah dapat wahyu ning ilahi, ini wahyu. Kita semua dapat wahyu. Hidayah itu adalah wahyu yang turun kepada kita. Maka seorang intelektual dari Pakistan, ini Dr. Sir Muhammad Iqbal, itu sudah pernah mengatakan bahwa bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu turun kepadamu. Ya ini. Jadi kita setiap diri itu mengamalkan Al-Quran seperti halnya Kanjeng Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Maka sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi? Akhlaknya Kanjeng Nabi itu kal-Quran, seperti Al-Quran. Berarti Al-Quran yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kitalah yang melanjutkan, yang melaksanakan, yang terus mengembangkan. Jadi siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah
petunjuk. Dia akan membukakan dadanya dan menerima Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia menjadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Jadi orang yang hatinya sempit itu, ada yang sudah pernah pergi ke langit? Ada gak? Ini gambaran ya. Kalau kita nanjak ke naik tangga atau naik suatu gunung ataupun tanjakan, pasti nafasnya ngos-ngosan ya. Kecuali petinju atau pelari, tergantung nanjaknya seperti apa. Ini sesak dadanya. Orang yang sesat itu dadanya sesak. Dadanya itu tercover atau hatinya itu tertutup oleh kejelekan keimanannya kepada Allah. Jadi seperti ditimpakan suatu batu yang bebannya berat sekali, abot. Maka keimanan kita kepada Islam ini menyebabkan hati kita menjadi lapang. Ya, memang dalam kehidupan kita tidak semuanya itu kita akan menemukan perjalanan kehidupan yang baik-baik. Mungkin tetangga kita tidak semuanya baik-baik. Ada yang kurang baik atau bahkan yang jahil ya. Di tempat kerja kita ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Bahkan ada yang nganggur kayak gitu. Sudah murokab gitu ya. Sudah berlipat-lipat. Nah, ini adalah tantangan. Ini tantangan dakwah kita. Ini tantangan medan perjuangan kita. Agar kita bisa nurullah, sinar Allah itu ada pada diri kita. Jadi kita harus tetap menjaganya agar tidak surut, tidak gelap. Maka hidayah Allah itu harus kita perjuangkan. Hidayah itu harus dipertahankan. Pertama tadi, hidayah itu harus diraih. Saya contohkan tadi, mengapa seorang yang ahli di dalam bidang agama Islam belum tentu mereka beriman kepada Islam. Ini contohnya adalah para orientalis, mereka yang mempelajari ilmu Islam tetapi bukan untuk laku kehidupan, tapi bukan untuk keyakinan dalam kehidupan. Mereka hanya berhenti pada logika, akal pikiran. Ya, kalau di kampus kami di UIN itu ahlinya tidak hanya ahli dalam bidang satu bidang ilmu, ilmunya macam-macam. Ketika orang yang non muslim mengkaji, mempelajari Islam, dia dapat ilmunya, akalnya itu di akal saja. Tapi di hatinya tidak dapat. Nah, hidayah itu adalah dari akal turun ke hati. Dari hati bisa menggerakkan semuanya anggota badan kita untuk menapaki, menjalani dalam kehidupan kita sekalian. Maka ini diantaranya karena titah ini adalah diberikan kepada Nabi. Tugas para Nabi itu adalah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakatnya. Di antara masyarakat itu ada yang mendapatkan hidayah, dan ada pula yang memilih di dalam jalur kekafiran. Tadi di depan saya sebutkan. Maka life is choice.
Hidup itu adalah pilihan. Nah, pilihan. Panjenengan memilih ke majelis pengajian ini, itu adalah pilihan hidup. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita yang akan datang. Maka pilihan inilah harus memilih dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Kita mempunyai otoritas sepenuhnya untuk memilih beriman atau kafir. Semuanya akan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab masing-masing. Jadi hidayah dan kekufuran ini adalah hak Allah. Bedanya, kalau hidayah itu harus diminta. Maka kita selalu memanjatkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, paringi kula hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Ini harus diminta. Harus ada ikhtiar, ada usaha. Kerawan panjenengan ini adalah salah satu ikhtiar yang kita lakukan supaya kita menjaga hidayah itu tetap melekat pada diri kita, pada hati kita, pada pikiran kita, dan pada tindakan kita. Nah, ini. Sementara risalah adalah anugerah dan pemberian Allah semata kepada seseorang yang dipilihnya. Jadi risalah tadi, wahyu ilahi hanya diberikan oleh orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan rasul. Tapi hidayah diberikan kepada semua orang yang meminta, yang memohon, yang membuka hati. Maka ketika barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Yaitu pintu hatinya terbuka untuk menerima Islam, atau cahaya yang datang dari Allah, yang datangnya seorang bisa melihat kebenaran kemudian mengikuti kebenaran dengan memeluk Islam. Tadi ya, kebenaran itu ada banyak, di mana-mana ada kebenaran. Tetapi kebenaran Islam ini adalah kebenaran yang paling hak. Ada yang memang hanya benar di dalam pikiran kita saja, akal saja, tetapi tidak benar sesuai dengan akidah kita. Maka kita tidak cukup beragama hanya dengan logika saja. Nah, maka itu harus ada keimanan, harus ada hati kita harus hadir. Semuanya harus kita gunakan. Nah, barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dengan kesadarannya sendiri, dia memilih kekafiran dan meninggalkan kebenaran, maka dia jadikan dadanya itu sempit, sesak, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk masuk kebenaran di hatinya. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi di dunia saja sudah seperti itu, apalagi kelak di akhirat nanti. Namun demikian, Allah tidak akan menyiksa satu kaum kecuali setelah diperlihatkannya kepada mereka tanda-tanda kebenaran. Jadi Allah itu mboten dolim, mboten badhe aniaya makhluknya, hambanya tanpa diberitai dulu. Beritai.
ralat, diberitahu, diberikan informasi, dikasih woro-woro. Maka woro-woronipun nggih ajaran Al-Qur'an. Diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di semesta alam. Jadi ada ayat-ayat kauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah yang terbentang di semesta alam. Termasuk pada diri kita ini adalah ayat kauniyah. Mengapa mata kita kalau kelilipan ora iso melek? Nggih. Ada yang kelilipan bisa melek? Nggih. Melek tapi pedes. Ganjel. Ini adalah tanda kekuasaan kebesaran Allah. Siapa sih yang memiliki mata? Kita memang diberikan oleh Allah. Kita hanya diberikan mandat untuk memanfaatkan mata kita untuk bisa melihat yang baik-baik. Suatu ketika kalau susahnya kita diminta oleh Allah, apa kita tidak berikan? Contohnya sesuai dengan usia, saya sepuh, saya kabur nggih. Nek saya sepuh, saya awas, wah, berbahaya nih. Ini semakin disudo nikmatnya, dikurangi kesempurnaannya. Dari kita lemah, kita menjadi kokoh, kuat, hebat, sampai pada puncak karir kita. Seiring dengan perjalanan waktu, kita akan seperti kurva, gitu. Naik, terus setelah itu turun, sampai pada titik nadir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fakta, itu pasti. Persoalannya, sampun siap dereng Bu, Bapak, dereng. Monggo sareng-sareng kita siapke. Ini hakikatnya kita ya sebenarnya menyiapkan untuk sampai di finish itu. Maka mereka secara sadar enggan menerimanya. Kemudian Allah menjelaskan tentang jalan kehidupan yang benar. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami yang ada di dalam Al-Quran berupa janji. Jadi kita dijanjikan surga. Leres nggih? Wonten ingkang sampun ngraosaken surga? Dereng, nek surga dunia? Nek sampun kromo niku ture surga dunia. Apa leres? Neraka barat. Neraka nggih. Sampun kerep nggih. Hidup itu adalah penuh dengan penderitaan. Al-hayawan al-insan hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang berpikir, makhluk yang berbicara, tapi juga makhluk yang penuh dengan masalah. Manusia itu makhluk yang penuh dengan masalah. Tiada hari, tiada masalah. Neng pengajian enek masalah. Di rumah ada masalah. Di kampung ada masalah. Di kantor ada masalah. Di pasar soyokeh masalah. Enek sing ngomplang, enek sing curang, timbangannya tidak pas, tukune sekilo sampai di rumah 9 on. Ya, ini Semuanya bisa diatasi di pengadilan. semuanya bisa diatasi di pengadilan. Tidak ada masalah, tanpa pengadilan. Iya. Ya, masalah senantiasa ada di dalam kita. Itu kita
untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam surat Tabarok atau Al-Mulk, Allah matur bahwa hidup dan mati itu adalah merupakan ujian bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sinten-sinten kemawon ingkang paling sae amalipun. Kita hakikatnya ini adalah perlombaan. Kita itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Nah, ini urip iki jane ya lomba. Kita dilahirkan ini karena perlombaan. Ya. Lomba antara saudara-saudara kita, sperma orang tua kita dan ovum ibu kita, semuanya masing-masing itu saudara kita itu kan berjuta-juta nih. Sing dados nggih kita sedaya. Yang jadi ini adalah kita pada saat itu, pada saat pembuahan. Dari sekian juta kromosom yang jadi menjadi janin, menjadi jabang bayi lahir dan menjadi kita seperti saat ini, itu adalah hasil perlombaan, hasil persaingan. Maka kita juga harus liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah dalam hidup dan mati itu supaya siapa yang paling baik amalnya. Monggo yang kita bisa lakukan tadi, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, dan saling menasihati dalam bidang kesabaran. Sabar ora enek batase. Nek wis sambat sabar entek bubar. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi Allah itu memberikan ancaman, memberikan janji dan ancaman. Janji itu adalah kabar gembira, sesuatu yang akan diberikan berupa nikmat. Sementara ancaman adalah sesuatu yang diberikan yang kelak akan ditunaikan, yaitu bala ataupun bencana ataupun siksa. Nah, Al-Quran juga memberikan hal yang halal dan yang haram. Yang halal makanan yang halal. Halal itu thayyib, yang baik, yang higienis, yang sehat, yang tidak berbahaya, yang tidak mengandung unsur-unsur babi yang diharamkan, mengandung unsur-unsur yang memabukkan. Nah, ini yang halal. Yang haram, mereka yang mengandung hal-hal yang negatif, yang bisa memberikan kecelakaan di dunia maupun kecelakaan di akhirat. Yang halal kita usahakan, kita ikhtiari. Sekarang ini negara mulai memperhatikan umat Islam adanya produk halal. Ini karena memang umat Islam butuh dijamin dalam konsumsinya, dalam kehidupan sehari-hari supaya dia terjamin. Maka harus ada produk halal. Yang dimakan oleh umat Islam itu adalah jelas yang halal. Karena halal, apa yang kita konsumsi akan membentuk struktur tubuh kita. Kalau kita dihinggapi yang halal, ini membawa negatif pada diri kita, ataupun paling tidak akan menjadi pikiran kita menjadi negatif. Nah, maka kalau kita meneladani filosofinya lebah itu hidup di tempat yang dimana saja itu tidak pernah bermasalah, membuat kerusakan. Kemudian lebah itu makan dan minum dari saripati bunga yang terbaik, yang terharum, yang termanis, yang terindah. Itu mereka yang diambil saripatinya. Demikian juga orang yang beriman dan bertakwa harus mencari nafkah yang halal tadi.
Yang dipangan sendiri, yang dimakan sendiri maupun dimakan keluarga kita. Itu dari hasil dari makasabtum, dari apa yang kita usahakan dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan pengaruh kita, itu yang halal. Nah, tapi jangan gunakan pengaruh. Contohnya kalau seorang jenderal dengan komandonya tumpas dia, habisi dia. Ambil hartanya, sadap informasinya. Maka ini harus kembali halal. Yang haram itu yang haram itu. Cara-cara yang halal. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Cara yang batil tadi ya timbangannya ora genep. Dacinnya tidak pernah ditera oleh meteorologi nggih, Bu. Neteng pasar niku. Nah, itu harus setahun sekali harus dikontrol. Sudah banyak karaten dan menguntungkan kita. Kalau menguntungkan pembeli nggak masalah. Tapi yang untung karate oke sing di timbangan ini. Mestinya harus diangeti karena sudah karaten, angete hilang. Akhirnya menjadi tadi 10 on jadi sangat on. Karena menyusut dari pasar ke rumah. Kabur angin. Nah, ini timbangan ini. Mizan wal kail. Mizan timbangan. Ya kalau beli bensin ya pasti pas ya. Nek sing dodol bensin ora seliter. Tapi ya kalau itu memang disepakati kurang segitu ya enggak masalah. Yang penting antarodin ya, saling lido, saling rela. Lah aku tukune 10 on kok sampai rumah jadi 9 on. Nah, ini tidak sesuai dengan akal. Maka transaksi-transaksi yang semacam itu ini dolim. Ini menyebabkan dulmun, menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi tidak sodroh tadi, tidak lapang. Tadi yang tuku menjadi dongkol, anyeli, wis putus dengan hubungan dengan penjual sana, pindah pelanggan lain. Akhirnya seret rezekinya. Maka ketika kita punya usaha, punya bisnis, kok bisnis kita seret, introspeksi diri. Ada yang salah enggak? Atau ada hak-hak yang tidak kita tunaikan? Demikian juga di dalam karir. Ketika karir kita itu tidak, kita mestinya adalah naik, tetapi kok dihambat, ya mungkin itu bukan rezekinya. Tapi yang penting kita sudah berikhtiar, kok kemudian ada orang yang jahil tadi. Jahile orang mari-mari. Ini harus kita perhatikan. Maka halal dan haram ini adalah menjadi pilihan kita. Life is choice. Hidup itu adalah memilih. Memilih yang baik, memilih yang berkualitas, yang bisa mengantarkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian kita akan juga mendapatkan pahala. Pahala ini adalah bagi yang melakukan kebaikan. Dan siksa bagi yang melakukan kejahatan atau perbuatan dosa. Dan kita akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Mekaten jamaah rahimakumullah yang sedianya mau 2 ayat, kita baca 1 ayat saja. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita, menjadi bekal kita untuk senantiasa nurullah, cahaya Allah akan senantiasa menyinari hati kita sehingga kita tetap di dalam kebaikan. Pas 1 jam saya menyampaikan materi ini, mbok pilih wonten kelepatanipun, kelenta klintunipun atur, kawula nyuwun agunging pangapunten, kupat siram santen, sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Kurang langkung nyuwun agunging pangaksama. Ngapunten tiyang Banjarnegara ngomongi Jawa pletak-plidut mboten halus.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.